Saudara Cindy ya? Iya. Perkenalkan, saya Sakina. Kemarin yang chat saya ya, mau adakan konseling. Kalau boleh tahu, Kak Cindy ini sudah pernah ikut sesi konseling sebelumnya? Belum. Oh, jadi ini pertama kalinya. Oke, jadi sebelum kita adakan proses konseling pada hari ini, ada beberapa peraturan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu, kita di sini menggunakan beberapa asas. Yang pertama, asas keterbukaan. Jadi saya harap Kak Cindy dapat menceritakan masalahnya secara terbuka. Yang kedua, asas kesukarelaan. Sebelumnya Kak Cindy datang ke sini atas paksaan orang lain atau sukarela? Sukarela. Oke. Yang ketiga yaitu asas kenormatifan, yaitu selama proses konseling ini saya harap Kak Cindy tidak memotong pembicaraan saya apabila saya bertanya dan begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Nah, di sini Kak Cindy tidak usah cemas karena rahasianya insya Allah akan terjaga. Baik, untuk kesepakatan waktunya kita menggunakan waktu 1 kali 30 menit ya. Oke. Sebelumnya tahu tempat konseling ini dari mana? Dari teman. Temannya sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Tidak, dia lihat di Instagram, terus banyak juga yang bilang kalau tempat konseling ini bagus. Kalau boleh tahu Kak Cindy ini masih sekolah atau Masih sekolah. kelas berapa? Kelas 2 SMA. Bentar lagi lulus ya. Baik, kalau boleh tahu masalah yang Kak Cindy hadapi itu apa ya? Saya susah berbaur dengan teman-teman yang lain, bukan cuma teman-teman yang lain, sama lingkungan sekitar itu saya susah berbaur, susah kayak cari topik untuk yang mau dibahas. Jadi kayak banyaknya itu diam, terus kayak lebih banyak ke tempat yang memang kayak saya sendiri di situ, tidak ada orang yang saya kenal, supaya tidak usah lagi kayak pusing-pusing cari topik untuk komunikasi, karena itu saya susah cari topik, makanya saya susah berbaur sama orang lain. Oke, tapi selama di persekolahannya Kak Cindy, selama SMA ini, Kak Cindy punya teman nggak? Punya, tapi kayak cuma 1-2 orang gitu, karena itu susah berkomunikasi, susah berbaur. Kalau misalnya dalam maksudnya kalau pembelajaran itu kan pasti adalah kadang-kadang kayak kita kerja kelompok, itu caranya Kak Cindy untuk mendapatkan kelompok atau itu pembagian dari guru-gurunya? Biasa pembagian dari guru-gurunya, biasa juga ada yang kita pilih sendiri temannya mau yang mana. Nah pas pilih temannya yang mau yang mana itu yang kesulitan, karena teman di kelas itu kan cuma 1-2 orang, itu pun tidak terlalu yang dekat-dekat sekali, jadi agak susah pas itu. Jadi itu yang bikin kayak bikin kayak susah, terus bikin kayak saya mau berubah tapi kayak susah gitu. Oke, kalau boleh tahu teman-temannya Kak Cindy juga tidak ada respon atau apa gitu untuk ajak Kak Cindy berteman lebih dekat? Ada mungkin, cuman saya mungkin yang terlalu membatasi diri atau terlalu kaku. Oh, maksudnya teman-temannya Kak Cindy sudah ada beberapa yang mengajak untuk berbaur, tapi Kak Cindy-nya yang tidak mau berbaur. Bukan tidak mau, lebih ke saya tidak tahu mau cari topik atau gimana, jadi kayak Oh iya, maksudnya kalaupun Kak Cindy bergabung itu cuma diam juga, tidak ada topik pembicaraan. Itu menurutnya Kak Cindy eh, topik pembicaraannya itu terlalu terlalu berat atau bagaimana sampai-sampai Kak Cindy tidak berbaur dalam proses pembicaraan? topik pembicaraannya sih tidak terlalu
gimana, cuman saya yang kayak takut kalau umpamanya saya ikut nimbrung nanti saya dibilang terlalu so asik atau kayak so akrab karena kayak baru, jadi kayak sama sebab pikiran itu kayak kalau saya berbaur atau tidak maksudnya nyambung nyambung di topik, jadi kayak nanti saya dibilang so akrab, nanti dibilang so asik karena terlalu apa gitu, kayak takut. Oh, jadi Kak Cindy ini takut berbaur karena takut muncul stigma-stigma yang kayak tadi. Kalau boleh tahu, Kak Cindy ini pernah jadi korban pembelian? Pernah. Waktu kapan? SMP. Itu dibulinya parah atau gimana? Dibulinya karena terlalu sering badian, terus kayaknya tidak ada bicara itu saya sampai kayak diteriaki kayak apa, teriaki kok ini tadi bicara juga kayak gitu, terus kayak dibilang di sini terlalu diam kayak ada teman-teman tuh kayak dibilang kayak orang hidup tapi tidak hidup, terus kayak sampai-sampai kayak mau duduk begitu ditarikan kursi gitu. Oh, berarti tapi Kak Cindy ini sebenarnya masih ada kan ya yang berteman dengan Kak Cindy? Masih Itu temannya sampai akrab begitu atau tetap ada kayak canggung gitu? akrab tapi tidak yang dekat berwana sekali, tapi akrab. Oh, maksudnya teman bicara ada lah ya. Tadi Kak Cindy bilang Kak Cindy ini pernah dibully kan waktu SMP karena sering sekali diam. Nah, selama selama ini Kak Cindy ada melakukan sesuatu enggak untuk memperbaiki itu? Ada kayak apa, saya buat masa mencoba untuk bergabung terus berbaur, tapi memang dasarnya saya mungkin tidak terlalu bisa berbaur, jadi kayak agak susah, jadi pas habis itu kayak saya merasa kayak capek sekali itu kan, terus kayak saya jadi kayak overthinking, takut saya dibicarakan pas habis apa terlalu terlalu ikut berbaur, terlalu ikut banyak topik begitu, dan saya takutnya jadi yang itu kayak overthinking yang kayak gimana sudah pendapatnya orang pas saya tadi banyak bicara, gimana sudah kayak gitu, jadi saya lagi kayak memikirkan itu, terus kayak tenagaku juga kayak habis terkuras karena terlalu banyak bicara gitu. Tapi selama Kak Cindy mencoba hal-hal tersebut, ada temannya Kak Cindy yang langsung bicara begitu di depannya Kak Cindy kayak ah, kau ini so asik, kau ini apa begini, ada atau tidak? Bukan bilangnya so asik kita, tapi dibilang kayak ih kau so banyak bicaramu kayak gitu, jadi kayak saya merasa kayak gimana, kayak berarti kayak mulutnya kayak saya takut yang bilang kayak itu nanti anu baru ini, saya takut dibicarain. Jadi sebenarnya Kak Cindy ini punya kayak semacam trauma lah ya karena itu karena bicara tapi kayak disuruh berhenti begitu dan ya, selain dari cara itu Kak Cindy ada lakukan sesuatu lagi enggak? Mungkin Kak Cindy menghadap ke guru BK-nya, curhat ke guru BK atau curhat ke temannya begitu. Kalau ke guru BK jarang sih kan, soalnya takut juga. Kalau ke teman, teman mungkin anu bukan saya juga, tapi dia yang bakal nasihat kalau dia bilang apa kayak kayak ikut-ikut juga kalau semuanya kita kumpul atau jalan-jalan atau apa, supaya kau juga banyak teman, supaya juga kau tidak sendiri terus. Oh, tapi temannya pernah menyarankan begitu? Itu teman yang sering baku bawa memang atau Teman satu bangku waktu tempat duduk. kita kan adakan sesi konseling ini, sebelumnya saya mau menanyakan Kak Cindy mau berubah enggak untuk maksudnya untuk meninggalkan apa itu perilakunya Kak Cindy yang kayak pendiam, kayak lebih ke antisosial atau itu supaya Kak Cindy ini lebih itu lebih mudah lah berbaur dengan orang, setidaknya ada lah temannya kan lebih lebih banyak lagi relasinya karena
untuk zaman sekarang saya rasa relasi itu penting. Mau, Boleh? tapi tidak tahu saran. Saya bisa bantu. Di sini kita akan diskusi, em, kita cari solusi sama-sama gitu. Kayak mungkin ada saran dari Kak Cindy cara-caranya atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau saran dari saya, Kak Cindy itu harus itu menghilangkan pikiran negatifnya Kak Cindy. Misalnya Kak Cindy ini berbaur. Nah, pikir positif saja kayak Kak Cindy, pikir positif saja kayak oh sebentar saya bicara begini-begini pasti pasti diapresiasi lah sama temanku. Tidak ada itu yang kayak nanti nanti dorong bagaimana ya, nanti dorong risih enggak ya gitu. Intinya hilangkan pikiran negatifnya Kak Cindy. Itu ya. Baik untuk yang kedua, saran saya Kak Cindy ini harus lebih memberanikan diri untuk memulai topik dengan temannya. Ya walaupun topiknya cuma singkat atau cuma beberapa, pembahasannya juga mungkin cuma mengenai mata pelajaran atau kegiatan-kegiatan di sekolah, tapi setidaknya Kak Cindy cobalah untuk berinteraksi dengan temannya. Siapa tahu dari interaksi tersebut Kak Cindy bisa menghilangkan apa itu menghilangkan pikiran negatifnya Kak Cindy tentang orang lain. Maksudnya supaya Kak Cindy ini lebih di lebih lebih mudah berbaur lah dengan temannya. Oke, yang ketiga itu mungkin Kak Cindy bisa untuk bersifat kayak bodo amat, tidak usah terlalu memikirkan pendapatnya orang. Kayak kita ini hidup ya jadi dirinya sendiri lah. Gak usah kayak oh orang ini tadi bilangkan saya harus begini begini begini. Itu kalau memang Kak Cindy rasa itu tidak nyaman di dirinya Kak Cindy, ya mungkin Kak Cindy tidak usah lakukan begitu kan. Walaupun banyak yang tidak suka dengan kita, tapi untuk menjadi diri sendiri itu juga lebih penting. Oke, yang keempat, tadi kan Kak Cindy bilang Kak Cindy ini kalau bicara, maksudnya kalau berinteraksi dengan banyak orang, Kak Cindy jadi capek. Nah, saran dari saya, Kak Cindy ini kalau mau mengeluarkan topik, itu langsung satu kali keluar saja. Maksudnya apa yang Kak Cindy mau tanyakan, silakan ditanyakan. Intinya mengalir lah dengan pembicaraan dengan teman-teman yang lain. Nggak usah ditahan-tahan gitu. Oke, saran dari saya mungkin cuma empat tadi itu. Saya tanya kembali ke sini mau melakukan saran-saran dari saya tadi. Iya mau, nanti saya coba. Oke, jadi untuk minggu habis setelah bukan minggu deh, kayak habis konseling ini mungkin Kak Cindy bisa menerapkannya satu persatu. Maksudnya jangan langsung keseluruhan, satu persatu saja kayak uh, intinya mengalir saja, jangan terlalu dipaksa karena biasanya kalau langsung satu kali dilaksanakan itu bisa membuat kita cepat capek, bahkan itu tidak bakal uh, terjadi sih, maksudnya tidak mungkin berhasil tapi tidak apa, Tidak berulang. iya tidak terlalu baik lah hasilnya. Jadi kita ini lakukan satu persatu saja dulu. Nanti kalau memang sudah ada perubahan atau tidak ada perubahan, nanti ke sini datang ulang kita adakan proses konseling yang pertemuan kedua. Oke, nanti. Oke, baik. Itu tadi apa sih ini masalah yang Kak Cindy tadi sudah sampaikan, terus juga kita sudah buat beberapa solusi untuk Kak Cindy. Saya rasa juga waktunya sudah cukup. Terima kasih untuk Kak Cindy sudah mau berbagi cerita dengan saya hari ini. Jadi saya tunggu untuk pertemuan keduanya. Sekali lagi terima